minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Dengan syukur, marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita bertemu melalui channel YouTube ini untuk berbagi kebaikan, untuk watawassabil haq watawassabis sabr, untuk saling mengingatkan sesama kita, untuk saling mengingatkan diri saya, diri Anda dan kita semua, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini hanyalah sementara dan hendaklah kita isi dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amal-amal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyampaikannya. Kaum muslimin sedang mendengar rahimakumullah. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya mengajak kita bersama untuk kembali mencintai Al-Qur'an, untuk kembali kepada kitabullah. Apalagi di bulan Ramadan ini masih dalam suasana nuzulul Quran. Saya ingin mengajak diri saya dan kita bersama untuk senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan bacaan, bahan petunjuk, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sendi kehidupan kita, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mengawali pertemuan kali ini, saya ingin mengutip potongan ayat dalam surat Fatir ayat 32 yang kita bacakan tadi. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Ya, Al-Quran ini diwariskan. Kata Allah, ada 3 golongan manusia ketika menerima warisan Al-Quran ini. Ketika warisan Al-Quran ini sampai di tangannya. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ketika dia menerima Al-Quran, tetapi dia tidak jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai acuan dalam semua tindakannya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukumnya, dan menolak hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang kafir. Al-Quran bukan tidak sampai kepada orang-orang kafir, tapi mereka menolak kebenaran Al-Quran itu. Yang kedua, golongan yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Golongan pertengahan. Nah, golongan ini dia terima Al-Quran sebagai sebuah warisan,
tapi dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai keuntungan buat dirinya sendiri. Artinya, mana isi Al-Quran yang kira-kira bermanfaat untuk dirinya, ia ambil. Yang bila mana Al-Quran itu merugikan hawa nafsunya, maka ia tolak dan ia buang. Golongan seperti ini sungguh sangat berbahaya, karena golongan ini adalah orang-orang munafik. Yang ketiga, golongan yang ketiga ketika menerima Al-Quran, kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, ini golongan orang ketiga, orang yang menerima Al-Quran dan berbuat kebaikan atas izin Allah dengan Al-Quran itu. Nah, saudara para pendengar rahimakumullah, tentu kita tidak ingin menjadi golongan pertama, tidak ingin menjadi golongan kedua, dan semua kita ingin menjadi golongan orang yang ketiga, yaitu orang yang mendapatkan kebaikan, berlomba-lomba melaksanakan kebaikan dari Al-Quran yang Allah wariskan kepada kita. Bapak saudara, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah, sekarang seperti saya sampaikan kemarin, Al-Quran sudah ada di tangan kita. Mungkin sebagian kita sudah mewariskannya kepada anak-anak kita, sudah mewariskan kepada murid-murid kita. Ketahuilah, wahai kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, di akhirat kelak ada satu golongan manusia yang masuk ke dalam surga Adenin dengan menggandeng keluarganya, istri-istrinya. Nih, kalau istrinya lebih dari satu, istrinya, orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ia gandeng masuk ke dalam surganya Allah. Lalu dalam surga itu mereka bertanya, ya Rob, kenapa kami mendapatkan kemuliaan seperti ini? Nah, ini disampaikan Allah dalam surat Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd surat yang ke-13, ayat 23 dan 24. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka masuk ke dalam surga Aden itu dengan membawa serta anggota keluarganya, abaihim, ayahnya, ibunya, wa azwajihim, istrinya, wa zurriyatihim, anak-anaknya. Subhanallah, masuk dengan keluarga kita sekaligus ke dalam surganya Adnan. Subhanallah, kita pasti merindukan itu. Tetapi tentu ada syaratnya. Ketika mereka yang masuk itu bertanya, ya Rabb, apa ini? Kemuliaan apa yang Engkau berikan kepada kami? Ya Allah jawab, salamun alaikum bima sabartum fanikma aqbaddar. Keselamatan atas kamu. Inilah buah kesabaran kamu mendidik anak-anakmu, mendidik saudaramu, mendidik keluargamu menjadi ahlil Quran. Subhanallah. Ini kemudian apakah sudah selesai sampai di situ? Ternyata belum lagi. Dalam surat Fatir ayat 33, ya, sambungan ayat yang kita bacakan tadi itu diceritakan, Jannatu Adanin, mereka masuk ke dalam surganya Allah, ya. Lalu di dalamnya, di dalam surga itu mereka diberi perhiasan dengan emas. Orang tuanya dikasih mahkota yang sangat indah, dikasih pakaian yang dengan sutra yang sangat indah, pakaian surga.
Mereka bertanya, "Ya Allah, apa ini? Apa ini Allah?" Ya, Allah jawab, inilah berkat bahwa Allah menepati janjinya kepada orang-orang yang hafiz Quran, yang mana dia akan memberikan pakaian kebesaran di surga nanti kepada orang tuanya, memberikan mahkota kepada orang tuanya. Maka sekarang kan sedang populer itu nyanyi. Nyanyi sudah dinyanyikan oleh beberapa orang, ya, termasuk artis-artis cilik. Hafiz Quran, kudambakan sepasang mahkota, kuberikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa aku mencintaimu karena Allah. Diberikan mahkota kepada abi dan uminya, kepada ayah bundanya, sebagai bukti bahwa dia sangat mencintai orang tuanya. Saudara kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah, maka apalagi yang kita tunggu? Apalagi di momen bulan Ramadan ini. Mari wariskan Al-Quran yang sudah ada di tangan kita. Mari Al-Quran yang sudah ada di tangan bapak, ibu, saudara, wariskan kepada keluarga kita. Ajak mereka menjadi ahli Al-Quran. Ajak mereka menjadi hafiz Quran. Karena kelak mereka lah yang akan membawa kita masuk ke dalam jannahnya Allah, masuk ke dalam surganya Allah, dan diberi kemuliaan di dalam surganya Allah, insya Allah. Maka saya percaya tidak satupun di antara kita yang tidak merindukan suasana yang seperti itu, di mana kita mampu membawa keluarga kita, membawa anak-anak kita, membawa istri kita, membawa orang tua kita, saudara-saudara kita masuk ke dalam surganya Allah dengan berombongan. Ya, masuk dalam surga Allah dengan bergandengan tangan. Jika Anda mencintai keluarga Anda, jika Anda mencintai anak istri Anda, orang tua Anda, maka jadilah orang yang ahlul Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.